Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, orang tua boleh terlibat dalam persiapan nikah anak, tapi ingat jangan bikin berat. Betul? Nikah itu berkah. Nikah itu sunnah. Nabi SAW menyampaikan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka mohon maaf, kadang tidak sedikit orang tua yang bikin ribet ketika anaknya mau nikah. Ada nggak yang begitu? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Tapi mohon maaf AA, bukan berarti bikin ribet. Karena sebenarnya orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Betul apa betul? Maka dalam hal ini ada dua pandangannya. Anak, kalau orang tua ikut terlibat bukan berarti bikin ribet, tapi orang tua pengen ngasih yang terbaik buat anaknya. Betul? Dan sebaliknya, orang tua jangan anggap remeh anak. Bukan berarti anak gak punya pengalaman lantas kita biarkan. Bukan. Orang tua juga jangan egois, karena setiap anak juga pasti punya perasaan dan punya pandangan. Iya apa iya? Maka sebaiknya kita bisa bersikap bijak untuk apapun yang akan terjadi terhadap anak kita. Boleh orang tua ngasih masukan? Boleh. Boleh orang tua ngasih saran? Boleh orang tua ngasih petunjuk? Boleh orang tua ngasih nasihat? Boleh. Tapi ingat, bukan untuk membuat pernikahan anak jadi berat. Karena kata Nabi SAW, diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Hadis ini hasan. Apa? Wahai Ali, ada 3 perkara yang tidak boleh engkau tunda. Yakni sholat jika telah tiba waktunya. Betul? Jenazah apabila telah hadir. Dan yang ketiga, anak perempuan apabila telah ada calon suaminya. Kan kita mah kadang-kadang suka nunda. Betul nggak? Kadang suka ngeremehin, suka nyantai-nyantain, padahal izin. Kalau sudah ada jodohnya, sebaiknya jalan yang kita tempuh adalah menyegerakannya. Maka kadang kita melihat ya, saking sibuknya ngurusin resepsi jadi nggak nikah. Ada nggak? Padahal resepsi itu hanya bagian kecil dari pernikahan. Resepsi itu syiar. Resepsi itu cara kita mengabarkan kepada banyak orang kalau anak kita sudah menikah. Resepsi bukan ajang gengsi-gengsian. Resepsi bukan ajang mewah-mewahan. Resepsi bukan ajang bermewah-mewahan berlebihan, bukan. Itu syiar. Inti dari pernikahan adalah akadnya. Betul? Dan dalam akad hanya 5 rukunnya. 1 ada calonnya, 2 ada walinya, 3 ada saksinya, 4 ada ijab kabulnya, 5 ada maharnya.
Ada berapa? 5. Ada enggak sound system? Enggak. Ada panggungnya harus rigging? Enggak. Organ tunggal. Ada organ tunggalnya harus artis si A? Enggak. Ada konsumsinya harus sama Cida? Enggak. Itu hanya bagian. Rukun nikah ada 5. 1 calonnya, 2 walinya, 3 saksinya, 4 ijab kabulnya, 5 maharnya. Betul? Maka permudahlah urusannya. Jangan bikin ribet yang kemudian menghambat kebaikan datang untuk anak kita. Maka bunda sayang, boleh terlibat, tapi jangan bikin berat. Malah kalau bisa yang namanya orang tua mah ngasih doa, ngasih restu. Ini kadang-kadang orang tua suka bikin aja persyaratannya. Nanti Neng kalau kamu nikah harus di gedung. Harus di gedung. Nanti kalau kamu nikah undangannya 1000. Mama kan temennya banyak. Haji Hasan, Haji Udin. Kadang anaknya nggak ngerti sampai sana, orang tuanya luar biasa. Mungkin temen anaknya cuma 100, temen orang tuanya 900. Dan kadang alasannya, dulu waktu anak teman mama nikah, masa anak mama nikah? Tuh, udah beda niatnya, udah salah nikahnya. Maka izin, orang tua boleh terlibat, tapi jangan bikin berat. Mudah-mudahan Allah jaga kehidupan kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Sekarang siapa yang mau bertanya? Mana? Siapa? Silakan. Ibu, silakan Bu. Silakan Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati Suryati dari Majlis Ta'lim Baitur Rahman, Kresek, Tangerang. Katanya ada pantun Ibu ya? Ada, nah. Bapak Bedu. Tuh kan, hebat kan saya? Padahal saya nggak tahu loh. Iya. Tapi bisa feeling ada pantun Ibu ini. Masya Allah. Silakan Ibu. Boleh ya? Boleh. Cakep. Allah Akbar. Wah, masa maaf. Allah. Saya kira udah Bu. Tapi nggak apa-apa, pantun apa aja ya? Apa aja? Sikat. Ikan lele jangan dipanggang. Cakep. Kalau dipanggang banyak minyaknya. Cakep. Abedu ganteng jangan dipandang. Cakep. Kalau dipandang banyak laganya. Udah mulai ya. Boleh. Udah, selesai udah, nggak usah nanya, udah pantun aja udah. Iya, nanya. Silakan Bu. Izin bertanya, A. Silakan. Saya kan punya anak cowok nih, A. Jadi intinya mau menikah. Rencana mau menikah di bulan Juni. Juni, awal Juni. Udah lewat dong Bu. Ini bulan apa ini? Bulan Juni ya? Oh, berarti bulan Juli. Juli, maaf Pak. Iya, udah kelewat. Jadi awal bulan Juli acara mau menikah anak saya yang cowok. Iya. Nah, kan di situ antara saya dan besan saya tuh udah intinya udah kompromi musyawarah. Runding. Udah setuju. Oke. Tanggal sekian bulan sekian, misal hari ini gitu ya. Hari ya maksudnya hari berikutnya. Iya. Nah, udah gitu. Udah setuju nih ibu nih sama dia semua udah setuju. Jadi intinya kita mau persiapan bikin undangan, mau bikin apa-apa gitu ya. Nah ibu serahkan kan bagi pihak yang cewek untuk sewa gedung. Intinya yang buat rias-rias gitu. Makeup artis. Ya, makeup pengantin. Nah, udah begitu kan udah setuju. Nah, jangan salah musuh ada makeup jenazah sama makeup pengantin. Nah, ada beda. Makeup pengantin. Makeup pengantin. Nah, ya. udah gitu kan pokoknya udah deal nih. Udah deal. Nah, tanpa sepengetahuan saya, dia itu istilahnya tanggal tersebut diundur. Jadi akhir bulan Juli, bukan bulan Juni, awal bulan Juni, Juli gitu ya. Nah, udah gitu kan intinya saya nih nggak terima. Akhirnya antara saya dan besan itu cekcok, ada konflik, ada konflik. Ya. Jadi saya nggak mau ngalah, dia juga nggak mau ngalah nih. Karena apa? Karena saya tuh pada akhir bulan Juli itu mau acara umroh bersama keluarga saya. Nah otomatis kalau seandainya diundur, saya kan gagal.
Umrohnya. Maksudnya umrohnya. Iya. Jadi bisa diundur atau nanti gitu kan. Nah akhirnya nih saya tuh gimana ya, bertahanlah dengan sikap saya. Bagaimana nih, Pokoknya harus bulan iya itu. harus awal bulan Juli. Saya nggak mau, saya mau berangkat umroh karena saya udah gini-gini udah persiapan. Iya. Akhirnya dia nggak mau nerima, saya juga nggak mau nerima. Akhirnya ya diam-diam lah. Diem-dieman. Nah saya diam, nggak mau ngubungin keluarga pihak cewek, dia juga diam sama saya. Jadinya tahan harga diri lah gitu ya. Iya. Nah sekarang kan masih bulan Juni nih. Iya. Jadi pertanyaan saya intinya, apakah saya dengan sikap saya yang pertahankan harus umroh pada akhir bulan Juli itu, atau saya mengutamakan pernikahan anak saya gitu? Udah bayar. Gedung udah bayar. Gedung itu ya. Nah sekarang masalah Belum dibangun gedungnya. Setelah saya tanya nih, gedungnya itu dibatalkan secara sepihak. Gedungnya udah Nah, iya batal. Jadi katanya nggak bisa gedung kalau tanggal sekian bulan sekian, bisanya akhir bulan Juli. Nah jadi kan saya bingung nih, gimana nih, apa saya harus nikah lagi? Harus umroh. Harus umroh. Atau menikahkan anak. Jadi mohon pencerahannya dari Kalau menikahkan anak ibu gagal umroh. Iya. Kalau ibu umroh ibu angkat anak menikah. Gimana? Ibu tuh? lebih pilih mana? Ya pilihnya dua-duanya sih. Dua-duanya. Baik ibu. Ya. Jadi itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahilman. Bunda, umroh bulan Agustus bisa nggak? Bulan September? Oktober? November? Desember? Nikah bulan Agustus bisa nggak bu? Bulan September? Oktober? Ayo, sekarang lebih besar mana madorotnya? Menunda pernikahan atau nunda umroh? Lebih besar madorotnya nunda pernikahan. Betul nggak? Ini udah ada dua orang, mereka udah berhubungan. Betul nggak? Dan izin, kalau ibu ngebatalin umroh, urusannya cuman keluarga ibu. Iya, yang nggak umroh. Udah bayar, Bukan, kan tinggal hubungin travel umroh. Betul nggak? Uang udah masuk kan nggak hangus. Ibu bisa bilang, mohon maaf saya nggak jadi berangkat akhir Juli. Betul nggak? Tolong diundur bulan Agustus atau bulan September. Kan uang masih ada. Ibu sekarang ada anak, mereka saling cinta, pengen buru-buru nikah, ditunda sama kita. Nauzubillah, ada sesuatu dengan mereka. Betul? Tapi kekecewaan itu hadir karena tidak dikasih informasi perubahan jadwal pernikahan. Merasa tidak dihargai. Iya, kan mungkin bisa ditanya kenapa harus diundur ke Juli. Mungkin tadi gedungnya nggak bisa, kan ada alasan. Gedungnya nggak bisa bu? Iya kan, gedung nggak bisa karena kan awal Juli udah terisi, udah full, nggak bisa. Terus yang keluarga besan bilang mungkin belum siap di awal Juli itu, jadi maunya akhir Juli. Bisa jadi. Misal yang ketiga, banyak keluarga besar yang nggak bisa hadir di awal Juli, jadi maunya akhir Juli. Jelas nggak alasannya? Jelas. Ibu pakai gengsi segala sih, pakai diam-diaman. Jadi kan ibu ngerasa, tapi kan udah diatur kita sekeluarga mau umroh. Iya, kan bukan berarti nggak jadi umroh akhir Juli lantas kita nggak umroh, kan enggak. Masih ada Agustus, masih ada September. Ini urusannya ibu sama keluarga besan. Betul nggak? Kalau hanya keluarga ibu tinggal ngurus keluarga ibu, tapi kalau nikah urusannya sama besan. Masa gara-gara urusan sama besan harus gagal pernikahan? Sedih nggak? Sedih. Yang terluka, yang sakit hati nanti anak ibu. Betul? Dan ingat, anak ibu kan tadi cowok. Di sana cewek.
Kan biasa yang ngatur hajat anak cewek. Betul nggak? Kita mah cowok tinggal jadi gemes nih. Kan kita mah tinggal datang kan? Iya. Kan yang hajat tuh pihak cewek kan? Kenapa kita yang ribet? Udah mah ngasihnya dikit, ribet. Ayo, menurut AA mah pilihannya lebih baik ibu pastikan pernikahan ini. Kalau memang harus akhir Juli ya udah, berarti umroh ibu geser. Apalagi nanti umrohnya bareng sama mantu ibu. Nah, betul nggak? Sekeluarga. Sekalian ajak besannya. Iya. Kalau besannya orang kaya suruh bayarin kita. Jadi untungnya banyak. Kan nanti nyari uang kondangan dihitung bareng-bareng tuh Bu. Bisa buat umroh bareng. Ya. Iya. Ambil dah tuh uang anak kita. Jadi untung bandar itu Pak. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Ya. Setelah Ibu Ati kita akan dengarkan lagi pertanyaan dari siapa. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jangan persulit pernikahan anakmu. Ya, menjelang hari bahagia, pelukan orang tua menjadi sangat bermakna. Tema yang akan dilanjutkan tausiahnya oleh Ahilman. Tapi sebelumnya izinkan seperti biasa saya membacakan pertanyaan dari jamaah. Sudah ada dari @nana.andriana. Assalamualaikum Ahilman yang paling kasep. Izin cerita sedikit. Rencana saya akan menikah di kampung halaman. Halaman berapa nih? Oh halaman 2. Halaman 2 bulan lagi. Oh maksudnya gini. Rencana saya akan menikah di kampung halaman 2 bulan lagi. Karena kasihan melihat ibu sudah tua. Saya kepikiran buat pakai jasa WO. Ibu tahu WO? Apa Bu? Iya apa? Wedding wedding organizer ya. Karena maksud saya tuh jangan juga pakai catering katanya. Maksud saya demikian biar nggak perlu lagi ada rewang-rewang tetangga di rumah. Rewang-rewang apa tuh? Bantu-bantu ya, iya rewang-rewang tetangga di rumah. Kalau rewang kan udah pasti ibu akan capek kesana kemari mencari alamat. Beda ini bukan palsu. Mastiin masakan udah matang apa belum, cek lagi sana, cek lagi dekorasi udah apa belum, udah tertata semua, pokoknya repot dah ya. Nah, saya maunya ibu duduk manis aja di rumah biar tetap fit pas hari H pernikahan. Terus saya juga mau manja-manja sama ibu sebelum saya dibawa suami tinggal di luar kota. Tapi ya begitu, ibu kekeh banget pengen ada rewang-rewang tetangga biar tradisi tetap terjaga. Nah sebaiknya saya bagaimana ya, menuruti permintaan ibu atau tidak? Tapi kan niat saya baik. Terima kasih. Bunda, memang kalau kita mau nikah mah ya, yang namanya ujian teh pasti ada. Betul nggak? Ribut, konflik, beda pendapat, ada tidak? Ada. Maka dalam hal ini Mbak Nana yang bertanya, sebaiknya komunikasi yang dihadirkan dengan baik. Sampaikan kepada ibu. Ibu, kenapa kami pengen pakai WO biar nggak ngerepotin, iya nggak? Biar makin satset. Nanti abis acara juga nggak bikin riweh karena udah ada yang ngatur semuanya, betul? Paling nanti ibu nanya begini, emang ada uangnya, gitu kan? Kan kalau kita rewang-rewang sama tetangga bisa saling bantu. Kita bilang aman Bu, uangnya ada. Kalau begitu, insya Allah. Biasanya yang orang tua takutin itu, kenapa harus rewang-rewang biar saling bantu, betul nggak? Mungkin biayanya bisa lebih kecil kalau langsung gelondongan pakai WO. Karena zaman dulu kan suka begitu, tetangga udunan, kamu mau bantu sopnya, mau bantu dagingnya, bantu ikannya, mau bantu kentangnya, betul nggak? Buncisnya, sambalnya, kan begitu, betul? Tapi memang bakalan riweuh di rumah.
Betul nggak? Nah zaman sekarang udah ada yang ngatur, namanya WO. Tapi juga agar kemauan ibu nggak langsung kita tutup, kita bisa bilang, "Mah, nanti kan ada H-1 kita bisa kumpul tetangga di rumah." Makanya yang diundang nanti ke gedung mah biasanya bukan tamu yang dekat rumah, tamu yang jauh. Tamu yang dekat rumah suka ada malam nganten. Jadi malam sebelum besok kita nikahin tuh pada datang tetangga rumah tuh ngumpul doain. Boleh nggak? Boleh. Jadi poinnya kadang ibu itu pengen didengar. Betul nggak? Dia ngerasa dia yang sedang hajat. Dan menurut AA hargai itu. Beruntung kita menikah masih ada orang tua. Ada beberapa orang yang ketika menikah sudah tak lagi bersama orang tuanya. Ada tidak? Ahilman salah satu yang suka bikin saya sedih ketika mengisi nasihat pernikahan. Salah satunya kalau saya ingat pernikahan saya, dulu saya nggak disaksiin sama orang tua saya. Karena orang tua saya lebih duluan dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jauh lebih menyedihkan buat kita. Bersyukurlah yang mau nikah yang orang tuanya masih ada. Betul nggak? Kita masih dapat doanya, masih dapat restunya, masih hadir orang tua bersama dengan kita. Betul? Maka jangan sampai bertengkar, berantem gara-gara urusan kecil. Betul? Ini mau nikah baik nikah teh. Tapi kenapa di awal harus dengan bertengkar, malah sama orang tua nggak mau tegur sapa? Udah. Lembutkan hati, tenangkan perasaan kita. Jangan mengedepankan ego kita sendiri. Iya apa iya? Apalagi justru menjelang hari bahagia, pelukan orang tua menjadi sangat bermakna. Betul? Berlama-lama sama orang tua, ngobrol. Biasanya izin ya, kalau anaknya perempuan, yang paling patah hati biasanya bapaknya. Betul nggak? Besok anak perempuan saya nikahin. Kan ada istilah cinta pertama anak perempuan tuh bapak. Maka jangan kaget. Coba lihat, bapak kalau nikahin anak perempuannya suka nangis kadang-kadang. Karena yang terbayang masa kecilnya. Dulu nih anak saya dari mulai kecil sekolah gitu. Sebaliknya kalau anaknya laki-laki biasanya yang paling sedih siapa? Emaknya, ibunya. Betul? Kalau anaknya perempuan, bapaknya bakal mikir, kira-kira nanti suaminya akan sayang gak ya sama anak saya? Sayangnya akan sama gak ya sama saya? Gitu loh. Betul gak? Maka mohon maaf, kalau ada suami yang suka menyakiti hati istrinya, justru yang paling sedih dan pedih adalah ayahnya. Betul? Sama, kalau ibu punya anak laki-laki, dia bertemu dengan anak perempuan yang lain, dia akan mikir, kira-kira ini anak perempuan yang jadi istri anak laki-laki saya bakal sayang gak ya seperti saya sama anak laki-laki saya. Maka nanti setelah menikah gak boleh dibandingkan antara orang tua dengan pasangan. Kan ada bahasa begini, kalau istri suka bilang, pilih mana, aku atau ibumu, gitu kan? Jangan. Tidak ada perbandingan antara istri dengan ibu. Betul? Sampai kapanpun anak laki-laki milik ibunya, tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Betul? Seterusnya, kalau dia anak perempuan, kita bilang, sayang, besok surgamu berpindah dari ayah ke suamimu, maka muliakanlah suamimu sebagaimana engkau memuliakan ayahmu, karena surgamu terletak pada suamimu, ridhonya Allah terletak pada ridho suamimu. Jadi nasihat, betul nggak? Berlama-lama sebelum menjelang bahagia, bukan sekedar peluk-pelukan tapi nasihat. Nah, besok kamu akan nikah, jadi istri yang baik ya. Kalau anaknya perempuan, betul?
kalau anaknya laki-laki, nah besok kamu nikah, sudah jadi suami yang bertanggung jawab ya nak. Berlama-lama sebelum menjelang hari bahagia, agar apa? Agar memberikan nasihat yang bermakna untuk anak kita. Betul? Percayalah, pernikahan itu adalah jalan keberkahan. Kalau prosesnya benar, prosesnya baik, pasti akan mengantarkan kebaikan. Setuju? Tapi kalau prosesnya ribet, berantem, bertengkar, mohon maaf, jalan keberkahan mana yang akan kita dapatkan? Bismillah, sebelum menikah saling memaafkan dengan orang tua. Betul? Saling menenangkan hati, menenangkan perasaan. Insya Allah kalau semuanya udah tenang, pasti Allah datangkan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tepuk tangan Ibu untuk Ahilman. Ya, semangat sekarang. Siapa yang mau bertanya? Mana? Sini Ibu, oke. Silakan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jumana dari Majelis Taklim Al-Iman Parung Panjang Bogor. Izin curhat, Iya. saya adalah trauma dengan perkawinan kakak saya. Kakak saya itu, saya berdua bersaudara. Kakak saya itu adalah perempuan, dan setelah sudah menikah, ya, karena bapak dan ibu saya merasa anak pertama itu adalah dengan pengen acara besar-besaran, sehingga acaranya sangat besar-besaran, terus yaitu menyewa gedung dan tempat yang mewah. Setelah itu pembiayaannya adalah sangat besar, ya. Akhirnya menghabiskan uang yang sangat banyak, yaitu ternyata biaya daripada pernikahan itu adalah sangat banyak, yang akhirnya adalah dia sampai meminjamkan uang ke bank, sampai mempunyai utang yaitu 250 juta. Wow! 200 juta. 250 juta. Saat itu tahun berapa Ibu? 250 juta. Mewah sekali tuh Bu. Udah lama Iya, sekali ya. itu udah mewah lama banget sekali. 250 juta. Iya. Sampai Ibu bisa meminjamkan uang ke bank. Iya, si orang tua saya pinjam itu. uang dari bank. Iya. Iya, iya. Jadi orang tua saya itu meminjam Iya. uang Uang. ke bank. Ke bank. Itu sampai 250 juta. Setelah Terus? itu adalah ternyata tabungan itu untuk pembiayaan waktu itu adalah pembiayaan buat saya, yaitu kuliah. Ternyata terpakai sama Nikahan kakak pembiayaan nikahan ibu. kakak saya, yang Oke. akhirnya tertundalah. Kuliah adalah ibu. cita-cita saya itu adalah tertunda, nggak jadi kuliah. Akhirnya Karena tadi- dananya adalah terpakai sama kakak saya. Oke. Yang tadinya Ibu mau jadi tentara, akhirnya Iya, jadi ibu rumah tangga. jadi ibu rumah tangga. Gitu. Oke, terpakai. Ibu trauma. Ya, akhirnya saya setelah itu adalah lulus SMA suruh kerja sama orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya masih punya utang 200 juta sama bank. Bang. Iya. Dan akhirnya ibu adalah yang akan membayar. Iya, suruh membantu orang tua Bantu saya. orang tua. Yang saya sangat kaget itu, yang saya sangat sedih itu adalah seorang kakak saya itu tidak pernah meminta maaf kepada saya, ya, tidak minta maaf karena kegagalan saya untuk melanjutkan studi saya, gitu. Dan yang saya tanyakan adalah bagaimanakah cara yaitu menghilangkan sakit hati saya kepada kakak tersebut. Dan karena orang dia tua- nggak bisa minta maaf ke saya. Dari Nggak minta saya maaf. Sudah pakai uang tabungan Ibu dan Iya. Ibu harus membayar pernikahan itu. Kakak Dari Ibu saya. nggak pernah minta maaf. iya nggak pernah minta maaf. Minta duit pernah tapi Bu. Kalau minta duit pernah,
itu kan suruh dibantu, pengennya dibantu gitu. Astagfirullahaladzim. Dibantu untuk membayar hutang bapak saya gitu. Sehingga saya tidak jadi kuliah. Itu saja yang dapat saya pertanyakan. Mudah-mudahan AA bisa Ahilman bisa menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan AA bisa menjelaskan pertanyaan dari Ibu mana, Ibu Jumana, dan juga bisa membayar hutang bapaknya yang 250 juta. Ini karena ini uangnya Ibu Jumana yang harus buat kuliah Bu ya, dipakai oleh pernikahan kakaknya yang besar-besaran. Silakan dijawab Pak. Bunda, ini pelajaran. Niat hati pengen mendatangkan kebaikan karena bermewah-mewahan, dilakukan melebihi batas kemampuan, akhirnya harus minjam hutang ke bank, yang ada bukan membawa kebaikan, malah membawa kemadharatan. Betul? Maka mohon maaf, resepsi itu cuma 1 hari, tapi hidup kita, betul? Kebutuhan kita akan kita dapatkan berhari-hari. Jangan hanya untuk resepsi yang 1 hari, harus mengorbankan kebutuhan kita yang akan kita gunakan berhari-hari. Mah paling tidak setuju. Kenapa ibu ketawa Bu? Mah paling tidak setuju kalau kita harus pinjam sana pinjam sini hanya untuk urusan resepsi yang 1 hari. Betul nggak? Ujungnya jadi beban, dan tidak sedikit ketika resepsi deg-degan sambil lihat orang yang lewat ngasih berapa. Ujungnya resepsi jadi bisnis. Betul nggak? Yang diundang yang kira-kira ngasih gede. Betul? Pak Bedu nggak usah diundang, kecil. 50.000 paling 2.000 ngasihnya. Ini diundang, dikasih gede ngasihnya nih. Adik Bedu sama ini mah Bedu juga sama. Keluarga Bedu jadi diundang. Ujungnya mohon maaf jadi pilih-pilih. Betul nggak? Karena ada beban. Makanya secukupnya, sewajarnya. Tuh 2, 3, secukupnya, sewajarnya. Lebih keras. Semampunya. Kalau ada boleh. Kalau ada boleh. Kalau ada boleh. Kalau tidak ada jangan maksain. Betul apa betul? Maka Bunda, ya sudah, ini pelajaran. Terima kasih atas ceritanya. Semoga tidak ada lagi orang yang berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, di luar batas kemampuan, ujungnya mendatangkan keburukan. Betul? Yang kedua, Bunda, urusan sakit hati mah urusan hati. Iya Bunda. Dan bagaimanapun itu kakaknya Bunda. Iya. Betul nggak? Izin, sekarang gimana? Pernikahan kakak baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Keluarga ekonominya oke? Atau susah? Oke. Mana nikahnya gede, habis nikah susah. Jadi menurut Ama, Bunda maafin. Udah terjadi, betul nggak? Perilaku kakak maafin, hutang bayar. Udah hutang mah tetap jadi beban kita, betul nggak? Cuman mungkin alangkah baiknya Bunda cerita ke kakak. Kak, ini teh dulu waktu orang tua nikahin kakak teh sekian ratus juta. Ini sekarang sisa hutangnya sekian juta. Atau Kak, ayolah kita bantuin bayar sama-sama. Bung. Maming bung yo, kita embung. Kenapa ibu yang jawab? Berarti ini enak, embung gitu. Berarti terbayang ya bagaimana padahal ngomong teh baik. Ngomong teh asa baik-baik teh. Ibu, embung, ya Allah. Nah, bung tuh kalau sebenarnya, oh enggak. Astagfirullahaladzim. Maka ibu bilang baik-baik, ya. Terus kadang yang sakit hati begini, yang pahami ya. Kadang yang namanya anak itu
Kalau orang tua sikapnya nggak adil tuh jadi sakit hati. Mungkin yang bikin ibu sakit hati bukan hanya sekedar uang ibu dipakai, tapi mungkin yang kadang sering kita bikin sakit hati apa? Kenapa waktu kakak saya mewah gitu nikah teh? Kenapa waktu saya tuh enggak? Kan kadang itu, betul nggak? Maka menurut AA jangan disamakan. Mungkin waktu kakak nikah ekonomi orang tua kita lagi bagus, betul nggak? Mungkin pas kita nikah lagi turun, betul? Jangan misalnya waktu kakak nikah ngundangnya Ustadz Hilman mahal, misalnya. Enggak, emang mahal saya tahu. Kalau sekarang saya yang nikah, nah misalnya, jangan. Mungkin dulu waktu kakak kita nikah orang tua kita lagi ada. Mungkin pas sekarang lagi turun. Pada akhirnya itu mah bisa dibicarakan. Tapi menurut AA jangan mengorbankan biaya hanya untuk resepsi 1 hari sampai kemudian kita lupa dengan kebutuhan kita berhari-hari. Betul? Jadi pada akhirnya cukup enggak mah tergantung kita. Betul enggak? Mau maksain silahkan, tapi ingat yang dikorbankan. Tapi kalau mau nerima yang secukupnya itu lebih baik. Betul? Yang penting anak kita nikah beres, selesai. Betul enggak? Enggak ada yang jadi tuntutan. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jangan sakit hati lagi sama kakak. Iya. Ya, udah terjadi atuh. Ibu mau dendam juga buat apa? Buat apa ibu? Kakak udah nikah. Ibu udah nikah, kecuali ibu mau nikah lagi. Kan udah enggak. Sekarang mah udah aja, udah terjadi. Betul? Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Ibu Jumana, ibu tenang, Ibu Jumana. Yang namanya jodoh gak kemana-mana, rezeki gak kemana-mana, gak bakal tuker ya, Ibu Jumana. Iya. Ingat, kalau ibu sukses jangan jumawa. Karena Ibu Jumana. Setelah Ibu Jumana, Ibu Jumatan ada. Ibu sama lagi ya. Silakan yang mau bertanya. Ada lagi Ibu? Teteh silakan. Iya silakan. Jumhari bukan cewek. Jumhari. Silakan. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Kresek, Tangerang. Oke. Izin mau curhat, ah? Iya. Jadi insya Allah dalam 3 bulan nanti saya akan menjadi seorang istri. Apa? Enggak ada. Alhamdulillah bentar lagi ya jadi seorang istri. Ya insya Allah. Amin. Jadi sekarang ini saya lagi mempersiapkan untuk gaun. Cocok nih. Ya. MC udah ada belum MC? MC udah ada? Udah ada. Udah ada. Udah. Nasihat pernikahan belum? Belum. Paket 40 juta ada nggak apa-apa deh. Terus. Bisa dibicarakan ya? Iya. Iya siap. Ya jadi ya sekarang kan saya lagi sibuk untuk mempersiapkan itu ya. Dalam situasi ini saya itu jadi keinget almarhum ibu sama bapak saya. Oh udah nggak ada. Ya. Jadi sabar, tarik nafas. Ingat ini siapa tahu adalah doa ayah ibu yang ingin. Jadi waktu mbak saya nikah itu orang tua saya masih ada. Orang tua saya selalu ngasih wejangan bagaimana untuk menjadi istri yang baik gitu ya, A. Jadi sekarang saya merasa tidak ada orang tua untuk nanti nasehatin. Ya, Nik. Orang tua saya selalu ngasih wejangan kan tadi tuh. Terus nuntun juga takutnya ada persiapan yang kelewat gitu ya, A. Jadi sekarang yang saya pikirin itu nanti pas saya akad
orang tua saya nggak ada dan nanti yang mewalikan nikah saya itu bukan bapak saya. Jadi mau bagaimanapun mungkin ini udah jalan Allah buat saya untuk mempersiapkan pernikahan ini dengan sekuat saya. Tapi bagaimanapun saya juga manusia biasa gitu ya. Pasti ada sedihnya yang gak akan bisa terungkapkan. Iya, iya. Jadi di sini saya memohon sama Ahilman, gimana sih caranya agar saya tegar dalam mempersiapkan pernikahan ini tanpa kedua orang tua saya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab nanti ayah. Setelah ini jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di segmen sebelumnya Teh Habibah yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan bertanya kepada Ahilman, bagaimana caranya menguatkan hati agar tetap tegar karena pernikahan saya tidak bisa dihadiri oleh kedua orang tua saya karena kedua orang tua saya sudah tiada. Dan ini adalah salah satu kado yang ingin diberikan kepada orang tuanya, tapi orang tuanya nggak ada. Nah, bagaimana agar Habibah ini bisa tetap tegar dan kuat? Bunda, pertama, kehidupan dan kematian itu yang menggenggam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memilih waktu kematian dari orang yang kita cintai. Betul? Maka untuk siapapun yang telah ditinggal pergi oleh orang yang dicintai, belajar lebih ikhlas melepasnya. Percayalah, orang tua di alam sana akan bahagia kalau melihat putrinya menikah dengan orang yang baik. Betul? Jangan sampai membuat kita jadi lemah ketika orang tua tiada. Jangan sampai membuat kita rapuh terjatuh setelah orang tua kita tiada. Justru kita buktikan kita akan jadi orang dan anak yang baik walaupun orang tua kita telah kembali. Itu juga yang Ahilman rasakan dahulu. Ketika saya menikah, saya tidak disaksikan oleh orang tua saya. Maka saya berdoa kepada Allah agar jalan pernikahan yang saya tempuh justru menjadi jalan terbaik buat saya, agar menjadi pribadi yang makin baik. Dan ibu mohon maaf ya, saya menikah cukup muda usianya. Saya menikah di usia 21 tahun. Makanya sekarang usia AA masih agak muda, tapi anaknya udah banyak. Tapi saya bersyukur karena menikah itu awal kebaikan. Hidup lebih fokus, hidup lebih serius. Setuju nggak? Kita yang mungkin waktu belum nikah masih kemana-mana mikirnya, sudah menikah lebih bertanggung jawab, betul? Lebih sungguh-sungguh. Termasuk Ahilman merasakan nikmat kebaikan setelah menikah. Waktu sebelum menikah mungkin kita masih gamang, masih goyah. Setelah menikah kita punya pasangan, kita harus kerja keras, kita harus sungguh-sungguh. Dan disitulah jadi titik balik kita membahagiakan orang tua walaupun orang tua telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Teteh lanjut, jangan mengulang apa yang sudah tidak bisa kita ulang. Kita nggak bisa minta orang tua dihadirkan orang sudah nggak ada, betul nggak? Berjalan lagi, maka mudah-mudahan suaminya nanti punya sifat yang baik. Yang ketika Teteh kehilangan ayah, bisa hadir sosoknya ayah di dalam diri suami Teteh yang nanti kelak jadi suami buat Teteh. Insya Allah ketiadaan orang tua tidak lantas menutup segala kebaikan yang ada, betul?
Justru ini jadi kado terindah melihat putrinya menikah. Dan percayalah, orang tua di alam sana pasti juga akan bahagia melihat putri yang dicintainya akan menikah. Kita berikan tepuk tangan semangat untuk Teteh. Semoga 3 bulan ke depan Allah berikan kelancaran dan Allah berikan kemudahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Baik, sekali lagi semoga Teteh Habibah semangat ya, tetap menikah ya sampai dengan sah. Ya, amin. Dan insya Allah akan jadi amal ibadah kelak nanti. Mudah-mudahan sosok suami, calon suaminya Teh Habibah ada pribadi ayah yang akan menjadi pengganti ayah Teh Habibah kelak, ada dalam pribadi suaminya Teh Habibah nanti. Amin, amin, amin. Baik, itulah tadi tausiah Ahilman tentang jangan persulit pernikahan anakmu ya, karena menikah bukan cuma untuk 1 hari, tapi menikah untuk mempersiapkan hari demi hari sehingga pernikahan bisa berjalan langgeng dan bisa terbentuklah harapan bersama, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentunya dari doa orang tua. Sekali lagi jangan sampai pernikahan anak menjadi semakin berat karena keinginan kedua orang tuanya. Ya, boleh kita tutup dengan doa. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati kita masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali kami yang banyak salah. Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, jika pagi ini ada di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang punya kebimbangan, tunjukkan jalan terbaik untuk urusan kami ya Allah. Jika ada yang sedang punya hajat, mudahkan segerakan hajat kami. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kepada kami rezeki yang baik. Istiqomahkan ibadah kami. Indahkan akhlak kami. Dan wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, berkahi keluarga besar kami. Berkahi rumah tangga kami. Berkahi anak-anak kami. Ya Allah, pertemukan anak kami dengan jodoh yang baik. Pertemukan anak kami dengan jodoh yang soleh. Ya Allah, jaga kehidupan kami dalam penjagaan-Mu. Bahagiakan hidup kami di dunia. Bahagiakan semua kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.